Adaptasi pembelajaran era new normal. Materi ini disampaikan oleh Dr. Haji Sholeh Hidayat, Koordinator Program Pendidikan Pascasarjana Kampus Untirta, Serang. Ada 3 yang melandasi pembelajaran era pandemik. Yang pertama, bahwa dengan adanya pandemik banyak mengubah tatanan sosial termasuk bidang pendidikan. Kedua, proses pembelajaran harus tetap berlangsung sekalipun tidak dengan tatap muka. Kemudian SK Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran melalui model daring. Isi SK tersebut nomor 4 tahun 2020 dirinci bahwa pembelajaran daring atau jarak jauh memberi pengalaman yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk naik ke kelas maupun kelulusan. Yang kedua, fokus pada kecakapan hidup COVID-19. Yang ketiga, berisi tentang aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat kondisi masing-masing, termasuk pertimbangan jarak. Yang selanjutnya, adaptasi perubahan, bahwa bukan yang terkuat yang mampu bertahan, tetapi mereka yang mau merespon perubahan. Kemudian adaptasi pembelajaran. Dalam pembelajaran minimal ada beberapa adaptasi yang harus dilakukan, dari tatap muka menuju pelajaran jarak jauh. Guru beradaptasi dengan belajar memanfaatkan media ilmu teknologi untuk pembelajaran. Siswa belajar dari rumah atau BDR memanfaatkan teknologi. Orang tua menyiapkan perangkat pembelajaran daring. Orang tua mendampingi anak dari BDR atau dari rumah. Pada saat pembelajaran daring tentu muncul berbagai macam problematika ketika orang tua mendampingi anak BDR belajar dari rumah, di mana 50% orang tua mengaku kurang sabar dan jenuh mengalami kemampuan dan konsentrasi anak yang duduk di bangku kelas SD atau MI. 30% orang tua yang anaknya duduk di bangku SMP, orang tua kesulitan menjelaskan materi pelajaran ke anak untuk SDMI 9% dan SMP 28%. Selanjutnya, orang tua kesulitan memahami materi pelajaran untuk anak SDMI 15%, untuk MTS 24%. Berdasarkan survei. Pandemi juga bisa menjadi kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan peserta didik selama pelajaran jarak jauh. Yang pertama, guru mengalami hambatan dalam pelajaran jarak jauh, cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran menjadi berkurang
tidak dapat memenuhi beban pengajar. Guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua, dan belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lain. Itulah kendala yang dihadapi oleh guru. Kendala yang dihadapi oleh orang tua juga demikian. Orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan sulit memberikan motivasi anak-anak saat mendampingi belajar di rumah. Peserta didik mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar di rumah, dan banyak mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Kendala yang ketiga itu meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan, berpotensi menimbulkan rasa cemas, depresi bagi anak. Kendala selanjutnya terkendala akses ke sumber belajar karena masalah jangkauan listrik, internet maupun dana untuk aksesnya. Ada beberapa kendala pembelajar jauh, yaitu kemampuan mengoperasikan perangkat digital baru 60%, sarana dan prasarana 30%, faktor internal murid 14%. Ketika pembelajaran di rumah memiliki problem-problem, diantaranya adalah ragam masalah, diantaranya beban tugas berat. Yang kedua, waktu mengerjakan tugas selalu sedikit. Minimnya keterampilan guru dalam mendidik pelajaran jarak jauh. Proses belajar yang tidak menarik, media digital yang digunakan guru terbatas, hanya menggunakan WhatsApp. Penduduk bukan pengguna internet, bahwa tidak punya kuota internet, siswa tidak memiliki HP, laptop, dan sebagainya. Itu adalah sebuah kendala. Orang tua juga demikian. Di era new normal, kebijakan membuka kembali aktivitas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak pernah ada sebelum pandemi. Dua, kehidupan baru masyarakat melakukan berbagai aktivitas seperti namun menerapkan protokol kesehatan. Hasil survei pembelajaran di era normal, orang tua cenderung setuju, dan orang tua yang tidak setuju hanya 2-3%. Guru setuju, guru yang tidak setuju hanya 2%. Kepala sekolah setuju, kepala yang tidak sekolah hanya kepala sekolah yang tidak setuju hanya 10 atau 11%. Alasan guru dan orang tua setuju new normal atau belajar secara normal, tidak semua siswa memiliki HP. Pembelajaran jarak jauh tidak optimal, rindu suasana sekolah, mata akibat HP, jenuh mengajar di rumah. Tidak semua wilayah siswa terjangkau sinyal, rindu siswa dan peserta didik, kesulitan membeli kuota internet. Ini alasannya. Adaptasi belajar di new normal. Yang pertama, beberapa pavlon untuk mempermudah proses pembelajaran. Dengan menggunakan meeting, Zoom, kelas Zoom, dan sebagainya. Kedua, melalui beberapa platform tersebut, pendidik dapat memberikan beban yang murah, pembelajaran murah.
Adaptasi pembelajaran era normal baru memperpendek jam pembelajaran 4 jam jadinya. Masuk kelas dilakukan secara bergiliran. Bagi sekolah tingkat SMP, MTS, MA terdiri 3 tingkatan dan tiap tingkat terdiri banyak kelas, bisa diberikan jadwal dalam 1 minggu 6 kali. 6 hari dibagi menjadi 3. Masing-masing tingkat mendapat jadwal masing-masing. Adaptasi pembelajaran di era new normal yang pertama adalah dalam 1 hari untuk 1 tingkat bisa dibagi 2 shift. Shift pertama jam 6 sampai jam 9, shift kedua jam 10 sampai jam 1. Kondisi kelas didesain tempat duduk tidak terlalu banyak. Adapun pembelajaran di era normal baru, di mana tiap kelas disediakan tempat cuci tangan serta sabunnya. Di tempat-tempat lain di luar kelas juga disediakan, sering berada di jauh dari kamar mandi, di depan sekolah, madrasah, sediakan bilik steril. Adaptasi pembelajaran new normal mengubah metode pembelajaran tatap muka ke virtual. Karena jam pembelajaran tatap muka tidak full seperti biasa, perlu dipilah-pilah sub-sub mana yang harus diberikan tatap muka. Adaptasi pembelajaran era new normal. Ini programnya. Program pendidikan aspek sebelum sudah. Peran guru di era new normal. Butuhkan pembelajaran yang menarik, memberikan motivasi dan membantu guru dalam menjalankan. Peran siswa di era normal baru dituntut untuk lebih banyak belajar secara mandiri. Harus memiliki daya juang dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sedapat mungkin memanfaatkan teknologi yang ada, sebab di era new normal menggunakan teknologi sangat dominan. Kerjasama sekolah dan orang tua. Guru dan orang tua perlu membantu intensif. Guru perlu memberikan informasi kepada orang tua terkait sumber daya dan alat yang harus disediakan. Jika membutuhkan akses teknologi, diperlukan komunikasi yang jelas. Pembelajaran di sekolah harus menggunakan protokol kesehatan sekolah. Kondisi kelas kapasitas maksimal itu adalah 50% dari rata-rata. 5 orang dari 15 orang. 6 orang. 5 orang dari 8 peserta orang. Protokol kesehatan sekolah. 3 perilaku, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menerapkan etika batuk dan bersin. Protokol kesehatan sekolah. Kondisi medis warga satuan pendidikan. Pastikan tidak ada yang memiliki gejala COVID. Warga satuan pendidikan yang berkerumun, menyiapkan media sosial edukasi secara revolusi industri. Revolusi industri. Pembelajaran, adaptasi pembelajaran guru, belajar memperhatikan pada konstruksi
pencairan dan penemuan pembelajaran yang menekankan pada kreativitas. Peran guru dalam pembelajaran menekan pada interaksi bersama. Adaptasi. Tantangan guru di era pembelajaran. Menyiapkan anak untuk bisa bekerja saat belum ada. Menyiapkan anak untuk usia menyelesaikan masalah saat ini belum muncul. Menyiapkan anak untuk bisa menggunakan teknologi sekarang. Teknologi belum ditemukan. Disinilah perlu kebersamaan. Dengan kebersamaan akan berhasil. Terima kasih, cukup sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat-sahabat yang baru menonton video ini, tolong di subscribe, share, and like. Bagi yang sudah subscribe, tinggal share dan like saja. Semoga manfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.